Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bahas ataupun bikin video mau di firmware ya. Ini firmware default dari STB ini ya. Untuk di remote-nya di EPG ya, untuk akses ini harian modusnya. Kita akses langsung ke menu ya. Saya tidak perlu menampilkan layar TV-nya secara lama. Oke, ini menu ataupun UI dari menunya seperti ini ya, default-nya. Oke, yang sekarang kita akan modif menggunakan STB Access Go ya. Oke, untuk mempersingkat video kita langsung upgrade saja ya, karena saya sudah bosan sih lihat UI STB seperti ini. Oke, kita langsung update saja ya. Kita upgrade apakah Access Go ini UI-nya sama seperti bawaan STB ini atau tidak seperti ini ya, maksudnya. Seperti biasa, yang saya cari adalah firmware modif yang bisa mengimpor file IPTV ataupun bisa menggunakan HP sebagai sumber internet. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung upgrade saja. Mudah-mudahan tidak error ya. Setelah kita pindahkan ke flashdisk dari komputer saya, kita langsung upgrade saja ya. Untuk mempersingkat video, kita Access Go, kita akan menggunakan STB Access Go ya. Oke. Proses penghapusan ataupun tahapan penghapusan flashing ya. Jadi firmware bawaannya ini dihapus, lalu pembaruan pergantian intinya. Nah, cara ini saya tidak anjurkan ya. Saya tidak anjurkan karena resikonya menghilangkan garansi dari STB itu sendiri. Kemudian kerusakan dari STB itu sendiri bisa mati total. Jadi saya tidak anjurkan dan risiko ditanggung oleh rekan-rekan semuanya saja ya jika ingin coba-coba melakukan seperti ini. Jadi pastikan Anda memiliki komputer dan memiliki alat flashing minimal yang CH programmer ya. Oke, pembuatan flash sudah selesai. Kita nanti sekarang restore ya. Oke, ini sudah keluar ya, Access Go logonya sudah keluar. Nasibnya kita program dulu ya, karena ini tidak langsung masuk menu program. Aduh, Access Go ternyata UI-nya sama aja sih. UI-nya sama. Kita program dulu saja ya. Ini bawaannya on, ini matikan dulu ya. Kita setting cepat aja. Kita langsung program. Ini channel sudah. Kita program Access Go sama UI-nya. Intinya mun bahasa Sunda nama sarwa eusina ternyata beda cangkang unggul. Ini UI yang nggak bisa HP sebagai sumber internet dan tidak bisa mengimpor file lewat USB ya. Karena ketika mengimpor file IPTV lewat USB, ini masalah IPTV ya, dia harus menggunakan IP dongle. Itu kan kita harus membeli alat lagi ya, USB converternya. Belum tentu itu juga support di STB Anda ya. Jadi Anda harus, itu resikonya ya. Kalau tidak support, kita beli USB converter malah jong gitu ya. Yang saya inginkan walaupun satu USB kita bisa mengimpor file IPTV lewat USB ya. Jadi tidak perlu harus terhubung ke jaringan dulu. Ini SCTP-nya hilang. Macet. Firmware-nya tidak akan saya gunakan. Ini versi HD-nya nggak lancar sih. Mau nggak mau kita lupa silent dulu ya. Ini saya nggak boleh lama nonton TV yang ngerekam TV-nya. Oke, yang penting sudah jalan ya. Cuman barusan salah setting sih. SCTP-nya nah di sini biar videonya ini kegedean, itulah yang bikin macet HDMI ya. Video resolusi bisa Anda lihat. Kalau saya cabut ini walaupun 1080 SCTP dan desiarnya lancar ya kalau pakai RCA ya. Kalau pakai HDMI resolusi gedenya macet-macet kayak gitu ya. Ini kita coba ya. Di 1080. Ini banyak yang macet biasanya. Kita coba desiar ya. Macet, pasti macet. Truk. Ayo macet dong. Nah, begitu ya. Nah, ini HDMI ini penyakitnya kayak gini. Resolusinya kegedean. Ini saya nggak bisa ganti apa ya? Maksudnya ini biar teman-teman penasaran. Ini di sebelah kanan ada TV LED yang menggunakan RCA ya. Karena untuk memastikan jika ada error, jadi saya bisa melihat di TV LED ya yang pakai RCA. Ini nih. Ini HDMI-nya nyolok, apalagi yang pakai monitor ini nggak bisa diedit ya. Kita turunin ke 57 paling rendah dulu. Nah, not support the mode ini. Masalahnya ada beberapa firmware yang ketahuan. Ada ya firmware yang bagus, nanti akan saya bahas ya. Ini
pas ganti firmware ini. Nah, ini gak mau HDMI-nya harus kita ini ya. Nah, ini nih. Kita exit. Ini belum keset sih. Harus HDMI-nya harus di restart. Nah, ini solusinya biar ini harus dimatikan dulu STB-nya. Tapi saya tidak akan matikan dulu. Nah, ini dah. Jutet ya. Kalau masalahnya ini di resolusi di HDMI. Itu kasus jutet di HDMI banyak. Terutama di pengaturan. Ini monitornya udah auto deteksi. Terutama HDMI yang menggunakan TV LED itu harus disetting video inputnya. Video input dari TV LED-nya wajib disetting ulang ya. Harus disesuaikan. Terutama yang berhubungan dengan HDMI ini kita nih. Nah, di sini nih. Ini harus disetting ulang ya. Ini kayak kita base stream. Ini bisa menggunakan RAW gitu ya. Nah, ini harus setting. Tiap TV LED yang menggunakan HDMI itu nggak sama ya, maksudnya hardware-nya nggak sama ya. Jadi saya tidak memberikan default-nya saja ya. Kalau default-nya ini ya, cuman ini butuh restart dari STB-nya ya. Saya tidak akan restart, biarin. Nah, seperti Indosiar ini macet-macet ya. Nah, begitu. Ini cuman butuh restart ya, restart STB kalau saya ini. Kita cari yang lain saja. Ini nih yang lancar jaya dulu sajalah untuk mempersingkat video. Oke, kita cari ini Ethernet ya, yang kita cari Ethernet. Oh, sama ya link tipnya. Bisa Anda lihat nggak? Hidden. Jadi nggak bisa pakai HP sebagai sumber internet ini. Karena UI-nya sama, jadi ini bisa lihat. Nah, ini penyakitnya sama sih. Nggak bisa pakai HP sebagai sumber internet ya. Kita ilasin aja ya yang nggak bisa. Jadi yang nggak bisa HP sebagai sumber internet kayak gini ya, hidden ini ya udah ilasin aja. Ini gak mau WiFi network ini pakai WiFi dongle, ya udah ilasin saja ya. Yang STB-nya harus pakai WiFi dongle gitu, nggak bisa pakai HP sebagai sumber internet, ilasin aja. Kemudian kita akan nyari nah ini IPTV. Kok open video? Oh, yang Access Go ini ternyata beda ya. Open Video Network. Kalau di ini bawaan STB ini ada satu menu lagi yaitu Open Video Network yang dipisah ya. Berarti paling ujung di sini nih. Di sini ya habis. Ini di sini ada ya. Pisah untuk akses YouTube-nya. Ini ternyata di sini kayaknya. Kita coba sama sih. Harus diklik pakai antena. Apalagi IPTV-nya. Mudah-mudahan ini bisa sih Access Go ini. IPTV 1 2 3. Klik. Sama. Jong. Aduh teman-teman, kita jong lagi nih. Jong tidak bisa mengimpor file IPTV lewat flash disk. Jong. Jadi mau gak mau harus pasang dulu WiFi dongle dan terhubung ke sumber internet. Jadi kita harus beli lagi yang namanya USB converter. Itu juga belum tentu support di STB yang Anda gunakan di rumah. Begitu ya. Tapi mudah-mudahan STB yang teman-teman gunakan port USB-nya ada 2. Itu bisa. Rata-rata bisa ya yang sudah saya coba di luar. Ketika saya servis itu iseng-iseng sih. Kalau saya kan suka bawa flash disk buat ngecek IPTV dan IPTV sama ini. Ya sama ininya, sama Ethernetnya ini biasanya saya flash disk untuk ngecek. Itu yang 2 port itu ternyata bisa ya yang saya temukan. Tapi mungkin ada STB lain yang 2 port tapi tetap ininya jong gitu ya, kayak gini hidden gini, jong nggak bisa pakai HP. Yang 2 port harusnya bisa sih menurut saya, karena rata-rata STB chipsetnya kebanyakan sama sih. STB yang ada di pasaran di Indonesia itu ada yang menggunakan memori SPI 8MB dan ada yang 4MB. Tetapi 80% yang paling banyak dibeli yang digunakan di Indonesia itu yang menggunakan 4MB. Apapun mereknya isinya sama ya, isinya sama sih. Oke, ternyata jong ya. Pertanyaan, apakah STB ini bisa menggunakan apa sebagai sumber internet? Secara default dari pabriknya emang nggak bisa, tapi bisa. Sudah saya coba ya. Jika Anda menonton video di cara menggunakan HP sebagai sumber internet tanpa WiFi dongle di video sebelumnya, itu ya STB-nya ini. Itu aslinya emang nggak bisa, tapi di video tersebut bisa ya. Itu untuk pembuktian. Jika chipsetnya sama harusnya bisa ya, tapi sejauh ini yang saya temukan harusnya pada bisa sih. Ini STB saya sebutkan produk lokal buatan Indonesia ya, tapi chipsetnya sama sih, kayak ada di Tanaka juga kayak gitu ya.
Cuman kalau mau pakai Tanaka STB ini nggak bisa main upgrade di sini ya. Kita harus pakai komputer sih untuk presi, untuk ganti-ganti firmware-nya pakai komputer. Sudah saya coba. Nanti video selanjutnya saya akan menggunakan Tanaka ya. Ini juga firmware yang sudah saya modif. Oke teman-teman, kali ini kita barusan apa menggunakan akses Go ya. Ternyata masih jong di IPTV dan di apa ya, di Ethernetnya masih jong, nggak bisa pakai HP sebagai support. Aduh, itu juga saya nggak tahu, itu rahasia perusahaan ya, atau mungkin yang bikin firmware-nya copy paste mungkin, nggak tahu sih. Ya sudah, komentar saja. Jadi mencek Sunda nama beda cangkang sarwa eusi titik lah pokoknya nama gitu. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya sebenarnya untuk firmware ini saya akan coba satu-satu, nanti yang paling terbaik ya firmware-nya yang bisa kita gunakan untuk STB yang satu pot ini nanti akan saya bagikan ya, karena saya belum bisa bagikan apalagi yang belum stabil ya, terutama stabil di penggunaan ini nih remote ya, maksudnya tombol-tombolnya harus berfungsi semua dulu ya. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ditunggu untuk video selanjutnya.